Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Andai kata bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini. Maka tiada yang pantas untuk dipuji atas kebaikan kita kecuali Allah. Tiada yang layak untuk dipuja atas ruku, sujud dan salat kita kecuali Allah. Karena pada hakikatnya kita bersyukur pun, kita dapat mengucapkan Alhamdulillah, itu karena bimbingan Allah Jalla Jalaluh. Diriwayatkan dari seorang nabi, kalau nggak salah Nabi Sulaiman atau Nabi Daud, dia mengatakan, Ya Rabb, kaifa ashkuruka wa syukru minka. Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu, sedangkan syukurku ini pun dari pemberianmu. Kita bisa bersyukur itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, Al-an balagta syukri. Sekarang kau baru sampai ke tingkatan bersyukur yang sebenarnya. Tatkala orang mengetahui dia dapat bersyukur, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat sholat, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat bersedekah, dia dapat qiyamul lail, dia dapat berbuat kebajikan, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah yang terutama, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, dan untuk yang lainnya, serta untuk putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 7. Siapa aja itu? Ada yang mau jawab? Masya Allah. Fadhil. Qasim. Qasim langsung Fatimah. Nah, yang laki dulu, yang putra dulu. Qasim, Abdullah, siapa lagi itu? Lupa katanya jamaah. Baik, siapa yang bisa jamaah? Masya Allah. Antum? Ibrahim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Siapa lagi itu? Masya Allah, nanti. Siapa lagi jemaah? Zainab, betul, Zainab. Nah, nanti hadiahnya untuk ambil ke panitia ya. Mana panitianya? Barakallahu fiik. Lagi diambilin hadiahnya jemaah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang karena mereka lah dan para sahabat yang lainnya Islam ini bisa sampai ke tempat itu. Allahumma salli wa sallim alaihim ajma'in. Amma ba'd. Tema kita hari ini membangun apa? Optimisme dalam keterbatasan. Manusia itu memang terbatas. Bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun posisi dia tetap terbatas. Kita nggak akan bisa tahu apa yang dibalik sini. Ada yang tahu yang dibalik sini jam? Antum melihat ada siapa aja di balik sini? Ada siapa? Ustaz Abdul Rahman. Masya Allah. Padahal ada banyak tuh di balik situ tuh. Kita nggak tahu, kita terbatas. Ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita.
wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Jalla Jalaluhu, manusia itu diciptakan lemah. Lemah apanya? Lemah kemauannya, lemah kemampuannya menghadapi fitnah. Perempuan kalau lewat tuh lelaki, subhanallah, godaan wanita itu sangat besar, dan lelaki itu lemah menghadapi itu. Lemah fisiknya. Kita lihat teman-teman yang gagah perkasa, subhanallah, dikasih sakit gigi, oh sebanyak-banyak, fitness badannya, kena sakit gigi melungker, jangan. Minta tolong sama dokter gimana? Subhanallah. Kita semua terbatas, tapi bagaimana kita menjadi hamba Allah yang kuat? Mungkin yang punya bukunya, antum lihat di halaman pertama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hendaklah engkau bersemangat terhadap apa yang bermanfaat buat dirimu. Apa aja yang bermanfaat. Terkadang kita semangat tapi kita nggak mampu. Maka wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Atas keterbatasan kita tidak mampu saat menghadapi musibah yang terjadi. Udah, kita pada hakikatnya semuanya nggak mampu. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Kalian semua kelaparan kecuali yang aku kasih makan, kata Allah. Maka kita semuanya lemah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuan kita. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku kabulkan. Tapi terkadang kita ini minta sama Allah malas. Nunggu musibah bertumpuk-tumpuk, nunggu semua pintu tertutup, baru kita minta tolong sama Allah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Dia tuh. Padahal dia memiliki Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke api, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ini posisi dilemparkan, dan api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim tidak bisa dibayangkan, jemaah. Orang-orang kafir itu bingung bagaimana melemparkan Nabi Ibrahim. Mereka mendekat gak bisa karena besarnya api itu. Kita lihat terkala rumah kebakaran, orang itu menjauh, mendekat pun mereka gak bisa. Maka iblis dikatakan mengilhamkan kepada orang-orang agar membuat manjanik. Apa itu manjanik? Alat lontar itu ya, seperti ketapel besar gitu ya. Ketika dilemparkan, malaikat Jibril bertanya, alaka ilayya hajah. Ibrahim, kau ada perlunya sama aku? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau sama engkau aku nggak ada perlunya. Kau makhluk, aku juga makhluk. Kau tidak bisa berbuat kecuali bila Allah mengizinkan. Makhluk sama-sama makhluk. Amma ilallah fana'at. Kalau sama Allah, aku perlu sama Allah sekarang. Maka beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat aku Allah SWT. Dia sebaik-baiknya penolong. Apa yang Allah katakan? Api yang membakar. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Selesai. Dengan kita mohon sama Allah, keterbatasan kita akan diangkat sama Allah. Karena Allah Al-Qawi, Dzul Quwwatil Matin. Subhanallah. Maka jangan lupa untuk minta tolong sama Allah. Apapun yang terjadi, jangan mengatakan andai kata. Andai kata ini boleh enggak? Kita ngomong andai kata aku punya duit, aku akan bersedekah nanti itu. Boleh enggak? Boleh. Andai kata untuk yang akan datang, boleh.
Andai aku punya duit, aku akan bangun. Dapat duit, bangun. Jangan bohong. Terkadang orang andai kata, terkadang, Masya Allah. Iya. Bismillah. Andai kata untuk yang akan datang boleh, tapi untuk yang masa lalu nggak berguna. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Coba kita belajar dari malaikat Allah. Sebagian orang itu sengsara hidupnya karena dia senantiasa melihat kepada kekosongan dirinya. Masya Allah. Antum suka teh? Enggak, antum? Siapa yang suka teh antum? Coba antum minum, tinggalin separuh. Nah, fadhal. Nah. Masya Allah, jazakallah khair jamaah. Belum separuh nih, nggak apa-apa. Iya, kita lihat gelas ini jamaah. Setengahnya isi apa setengahnya kosong? Setengah isi semua kan, Masya Allah. Antum semua orang-orang yang optimis. Ada orang yang hidupnya senantiasa melihat kepada kekosongannya. Apa yang terjadi? Dia melihat kepada sisi negatifnya. Ketika dia bawa air ya, gimana airmu? Setengahnya kosong udah. Kau lihat setengahnya isi. Itu ciri-ciri orang yang senantiasa melihat kepada kelebihan, melihat kepada sisi positif seseorang. Karena semuanya pada hakikatnya membawa gelas setengah isi setengah kosong. Nggak ada yang semuanya full jemaah. Dan itu kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kita menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Baik pun cobaan, keburukan pun cobaan. Orang terkadang lolos ketika diuji dengan keburukan. Berapa banyak orang yang taat kepada Allah tatkala susah, dan tatkala dia berbahagia dia nggak datang kajian. Awalnya waktu susah, waktu banyak utangnya, Masya Allah, soft pertama. Udah lunas utangnya, di mana dia? Ya di soft terakhir. Terkadang lihat udah remeh, udah rame lah, anak pulang aja. Subhanallah, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hakikatnya setengah isi setengah kosong. Dalam ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita lalui dalam kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Coba kita belajar dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan nista. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah mengemukakan keinginannya kepada para malaikat. Dan Allah ceritakan itu di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Para malaikat Allah pesimis dengan kita-kita nih, dengan manusia yang akan diciptakan. Karena para malaikat melihat kepada sisi negatif manusia. Dan memang ada sisi negatif manusia. Maka para malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini man yufsidu fiha, yang mereka itu akan merusak di muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan mereka menumpahkan darah di muka bumi ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kita nih, kalau engkau ingin menciptakan makhluk yang bertasbih, yang bertahmid, kita nih semua sudah bertasbih dan bertahmid untukmu. Kenapa engkau masih mau menciptakan manusia yang merusak di muka bumi ini? Subhanallah. Para malaikat melihat dengan ilmu mereka yang terbatas, pandangan mereka yang terbatas. Maka Allah mengingatkan para malaikatnya akan ilmu Allah. Apa kata Allah? Inni
a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kenapa Allah menciptakan Adam? Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena manusia itu ada isinya. Memang dia merusak di muka bumi. Kita merusak nggak di muka bumi ini? Banyak. Lihat jalan-jalan pada rusak semua. Itu salah satu contoh kerusakan di muka bumi ini. Banyak kemaksiatan, banyak pembunuhan. Subhanallah. Segala bentuk kerusakan kita lihat. Tapi ternyata ada di antara makhluk-makhluk Allah itu yang datang ke pengajian ini. Ada di antara makhluk Allah yang menjadi para nabi. Ada di antara mereka as-sabiqun as-sabiqun. Ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada di antara hamba-hamba Allah manusia ini yang mereka berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat kepada sisi itu. Maka Allah ingin menenangkan para malaikatnya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama benda-benda kepada Adam. Kemudian thumma aradahum 'alal malaikat. Ditanyakan kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Malaikat, apa nama benda-benda ini? Tolong kasih tahu aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak tahu malaikat, enggak bisa jawab. Yang seperti itu aja enggak bisa jawab. Bagaimana dengan yang akan datang? Bagaimana dengan yang lebih dahsyat dari itu? Maka para malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Engkau yang maha alim, Allah Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang penuh hikmah. Di sini para malaikat sadar dengan kekurangan mereka. Kita tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka subhanallah, kita lihat ternyata manusia banyak yang baik, manusia banyak yang soleh, dan banyak yang memberikan nasihat-nasihat kepada manusia yang lainnya. Di samping kerusakan tetap terjadi, tapi Allah mengajarkan kepada malaikat untuk melihat kepada sisi positifnya. Yang kita sukai belum tentu baik, jemaah. Kita nih ingin punya rumah yang luas. Kita ingin punya pekerjaan yang gajinya. Antum kepingin gaji berapa kalau kerja? Berapa kira-kira? 100 juta? Mau ya? Kira-kira kalau 100 juta datang kajian sini nggak? Datang nggak jemaah? Wah, bisa jadi tuh, nggak jadi. Nah, manusia itu senang dengan yang gitu-gitu. Dia ingin bidadari, istri yang cantik. Belum tentu dia bisa jaga tuh istri yang cantik. Bisa jadi istri yang jelek dia syukurin tuh. Istri yang cantik membuat dia lupa kepada Allah SWT. Maka dalam hal ini Allah mengingatkan kita bahwa yang kita sukai belum tentu baik. Belum tentu baik. Kita ingin anak kita diterima di pesantren, nggak diterima. Kita kan bingung. Kita daftar ke tempat untuk bekerja, nggak diterima. Kita bingung. Ingat, yang kita sukai belum tentu baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah. Wa huwa kurhul lakum. Dan berperang di jalan Allah itu kalian benci. Benci nggak orang mati? Apalagi yang baru nikah. Allah Ustaz, kalau anak mati di medan perang, itu istri ditinggalin sama siapa? Anak-anak sama siapa? Subhanallah. Tapi Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Nih, kita harus merubah pola pikir kita. Allah sudah mengatakan bisa jadi yang kau benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Inilah yang membuat kita harus optimis dalam kehidupan ini. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Kita hanya melihat kepada sisi zahirnya saja.
Kita tidak melihat, memang kita tidak memiliki ilmu tentang itu, tapi Allah menyuruh kita tenang, menyuruh kita lapang dada menghadapi apapun. Karena apa? Allah tahu, kita nggak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyuruh kita untuk hidup optimisme dalam segala kondisi. Seorang yang buta pun dia harus optimis. Berapa lama sih dia nggak bisa melihat di muka bumi ini? Berapa lama? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, anggap. Dan berapa, tapi nanti di akhirat dia akan terbuka matanya dengan kesabarannya selama-lamanya. Dan berapa banyak orang yang bisa melihat di muka bumi ini, tapi kelak selama-lamanya dia buta di hari kiamat. Apa gunanya? Allah mengatakan, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari zikrullah, dari Al-Qur'anul Karim, dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan himpun di hari kiamat mereka. Kita akan berikan kehidupan yang sengsara, yang sempit, dan kita himpun di hari kiamat buta, jamaah. Allahu Akbar. Maka ingat, Allah menyuruh kita untuk optimis dalam segala keadaan. Ada sebuah potongan ayat di surat An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayat ini berkaitan dengan para suami ketika menggauli istri. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian gauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci, Allah katakan, kalau kau tidak suka dengan istri-istrimu, apa Allah menyuruh kita menyeraikan istri kita? Ceraikan istri, ganti yang lain, masih banyak perempuan. Allah tidak. Allah mengatakan, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik, yang patut. Kalau kalian benci, Allah ingatkan, lihat kepada isinya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Mungkin banyak kekurangan di istri kita. Mungkin istri kita tak pandai memasak. Mungkin istri kita tak pandai meladeni kita. Tapi ternyata dia bisa mengajarkan ngaji anak kita. Dia bisa menciptakan anak-anak yang soleh, jamaah. Maka lihatlah kepada isinya. Jangan gampang-gampang menceraikan, tapi Allah menyuruh kita untuk melihat kepada isinya. Berguru kepada wanita hitam. Wanita hitam. Kita kalau melihat teman yang hitam, ada yang hitam di sini? Coba lihat. Nah, alhamdulillah semuanya sawu. Hah? Hitam enggak lah. Putih tua sedikit. Enggak, insya Allah enggak ada yang hitam lah. Ana lihat semuanya sawu mateng, sawu kematengan. Antara itulah. Tapi kita lihat jamaah, kita melihat orang kalau jelek, buruk, seakan-akan orang itu ya rendah. Ibnu Abbas mengatakan tentang wanita hitam ini kepada Atha bin Abi Rabah, ya Atha, ala ulika imra'atan min ahlil jannah. Mau nggak kalau aku kasih tahu wanita penduduk surga? Bayangkan, wanita itu masih berjalan di depan mereka. Dia masih sakit, dia masih susah cari makan, dia masih punya kewajiban-kewajiban beribadah, tapi dia penghuni surga. Apa kata Atok? Pasti. Siapa yang nggak mau dikasih tahu perempuan penghuni surga? Apa kata Ibnu Abbas? Hadhihi sauda. Ini perempuan hitam ini. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Gimana perempuan itu bisa menjadi penghuni surga? Perempuan ini yang hitam ini pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Inni usra wa atakashaf."
wahai Rasulullah, aku ini biasa, dia punya penyakit ayan. Kalau sudah kambuh, kumat, maka biasanya akan tersingkap auratnya. Dia nggak sadar kan, orang ayan itu. Fad'ullah, doakan agar Allah menyembuhkan aku. Ini tawassul yang masyru'. Sahabat datang ke Rasul, bertawassul dengan Rasul SAW ketika beliau masih hidup. Dan kita boleh datang ke ustaz, ustaz doakan anak ustaz. Syaratnya tawassul dengan orang soleh itu, dia harus hidup dan harus ada di tempat. Tapi kalau ustadznya umpamanya ada di Medan, dia mengatakan, ustaz bantu aku ustaz, doakan aku ustaz. Nggak boleh. Dia nggak tahu, nggak dengar. Kau minta sama Allah langsung tatkala itu. Dia mohon kepada Rasul SAW. Dia tidak minta kepada Nabi, tapi dia memohon kepada Nabi agar meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Rasul SAW? In syi'ti sabarti. Kalau kau mau nih, kau bersabar. Walakil jannah. Kalau kau bersabar, bagimu apa? Surga. Subhanallah. Wa in syi'ti da'utullah laki ayu afiyati. Kalau kau mau, aku doakan agar kau sembuh. Apa kata perempuan ini? Jangan didoakan. Bal asbir. Aku sabar Rasul, jangan didoakan. Tapi Rasul doakan satu aja, supaya aku tidak tersingkap auratku. Subhanallah. Itu perempuan hitam menjaga kehormatan dirinya, nggak mau tuh dinikmatin oleh orang-orang. Sekarang perempuan nggak kena ayan, dibuka-buka bajunya. Kita lihat mereka. Subhanallah, ini perbedaan orang-orang yang soleh ya, penghuni surga jemaah. Maka didoakanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia tidak tersingkap kalau kumat. Ayannya nggak didoakan, karena perempuan ini melihat kepada apa? Kepada surga. Berapa tahun dia akan kumat-kumat terus? Berapa tahun dia akan merana, tersiksa dengan penyakitnya? Itu dia tidak lihat. Dia melihat kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka lihatlah kepada isinya. Jangan mencela penyakit, jemaah. Sakit itu enak apa nggak enak? Nggak enak. Tapi lihatlah kepada isi penyakit itu. Ternyata penyakit ini membawa berkah. Subhanallah. Pernah Rasul SAW datang ke rumahnya seorang sahabiah, Ummu Sa'ib, yang dia lagi sakit ya. Begitulah Rasul SAW. Beliau itu perhatian dengan para sahabatnya, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. Beliau perhatian dengan mereka. Datang berkunjung ketika salah satu di antara mereka sakit. Rasul SAW mengatakan kepada Ummu Sa'ib ketika demam, "Mana ya Ummu Sa'ib? Tuzafzifin." Ummu Sa'ib, kenapa kok menggigil? Apa kata Ummu Sa'ib? Al-humma la barakallahu fi. Penyakit wahai Rasulullah, demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam itu. Dia berdoa semoga demamnya itu nggak diberkahi. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul melihat kepada isi demam itu. La tasubbil humma. Tuh penyakit tuh jangan dicela. Itu panas badanmu, jangan dicela. Kenapa? Fa innaha tudhib khataya bani Adam. Karena dia menghabiskan dosa anak Adam. Kama yudhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana pandai besi itu membakar besinya sehingga besi itu bersih dari karat, jemaah. Subhanallah. Jadi kalau sakit nih, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kau beri aku penyakit, mudah-mudahan dosaku habis. Karena ada jemaah sebagian di antara kita yang amalannya sedikit, yang amalannya nggak cukup untuk menghapuskan dosanya. Ada. Maka dengan penyakit itu dia lihatlah kepada isinya. Ketika datang tuh penyakit, ya Allah, katakan marhaban. Iya, kita kalau melihat orang membersihkan rumah kita, kita ada tuh orang ya,
mau bersihkan umpamanya rumah kita yang kotor, yang banyak, umpamanya di rumah kita banyak kalajengking, kemudian dia datang, apa kata kita? Ahlan wa sahlan marhaban, minum teh dulu, silakan. Kita hormati dia ketika penyakit datang, tapi jangan minta sakit tentu. Jangan. Kita minta al-afiyah, minta disembuhkan. Tapi kalau dia datang, terima, nggak perlu dicela. Bahkan kita sambut, insya Allah ini penyakit akan membersihkan dosa-dosa. Tapi ada orang ya, itu kembali kepada keimanan. Ada sebagian orang yang mencela penyakit itu, bahkan sebagian sampai mungkin ke tingkatan jaza, marah kepada Allah SWT. Aku ini kurang apa? Aku ini sudah sering datang kajian tapi kok masih susah, gitu kan? Jangan. Lihatlah kepada isi penyakit itu. Karena ada seorang sahabat Nabi berkunjung ke rumah. Dia sakit, orang Badui. Kalau sakit Nabi berkata apa kepada orang sakit? La ba'sa tahur insyaallah. Hadiahnya belum datang panitia. Hah? Panitia mana? Hah? Oh, memang nggak datang jamaah. Nggak apa-apa lah jamaah. Belum diambil katanya. Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa tahur insyaallah. Nggak apa-apa. Insyaallah jadi penyembuh, jadi pembersih dosa. Berkatalah Nabi kepada Badui ini, la ba'sa tahur insyaallah. Nggak apa-apa, insyaallah penyakit ini jadi penghapus. Dia nggak setuju dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dia mengatakan bal humma tafur. Nggak seperti yang kau katakan. Nih, demam ini seperti panas yang membara, yang menimpa orang yang sudah tua, yang akan mengantarkan dia ke kuburan. Dia pesimis. Ingat dokter kalau datang ke orang sakit, antum nih kalau melihat orang sakit di atas tempat tidurnya di rumah sakit, antum lihat kira-kira nih mau mati nih, gitu kan? Antum datang sama dia ngomong apa? Pak, wasiat Pak. Pernah lihat bapak nih mau mati. Oh, dia tambah sakit tuh. Tapi katakanlah ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa insyaallah jadi penghapus dosa, mudah-mudahan cepat sembuh. Apa bapak mau berwasiat Pak? Katakan seperti itu. Tapi jangan dari awal bapak ini kayaknya udah parah Pak. Udah. Akhirnya orang ini yang pesimis pun di akhir waktu dia masuk kuburan. Jangan. Tumbuhkan optimis dan sugesti kepada anak kita, keluarga kita, siapapun untuk hidup optimis. Apapun yang terjadi, kondisi susah, seorang sakit, tapi tetap melihat kepada isinya. Ada orang-orang yang gak sakit mati, jemaah. Terkadang belum sempat bertobat. Ada orang yang sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah tuh kesempatan tuh untuk bersihkan dosa kita, yang dosa dia yang mungkin 40 tahun dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada orang sebagian ngomong enakan nggak sakit Ustaz langsung mati. Iya kalau siap. Kalau nggak siap, kita belum siap, tahu-tahu nyawa kita udah dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terimalah apa yang terjadi, tatalah hati kita, lihatlah kepada isinya. Apa arti sebuah nama? Terkadang kita nih ada yang namanya ribut, Anda kasih hadiah. Jemaah, masa nggak ada? Anda punya mahasiswa di STDI, namanya ribut, Masya Allah. Ya. Entah kenapa, mungkin ketika lahir pas angin ribut, jemaah ya. Lahir iyalah kasih nama ribut. Jangan, nama pun ada isinya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang dengan nama-nama yang indah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang seorang sahabat, kakeknya Sa'id Ibn Musayyib, Hazan. Ditanya sama Nabi, namamu siapa? Hazan. Apa artinya Hazan? Susah, keras kepala. Kata Rasul SAW, anta sahlun, engkau mudah. Enggak, katanya, aku enggak bakal merubah nama yang diberikan oleh bapakku. Orang Badui kayak gitu kan. Kata Rasul, ya udah, kau enggak mau. Akhirnya katanya cucunya, sampai cucunya yang namanya keras kepala itu ada di rumah, gara-gara nama itu.
Maka kalau antum punya nama yang buruk, ya berusaha untuk dirubah. Kita lihat orang kalau buka usaha apa namanya? Podomoro, laris, maju, nggak ada mundur. Antum lihat nggak akan ketemu perusahaan mundur, maju. Terus apa lagi? Makmur, serbu, ramai, langgeng jaya, Masya Allah. Dan seperti itu kita pun optimis dengan nama-nama yang baik, jemaah. Saya benar-benar optimis ketika ke Singapura, Masya Allah, jemaah. Kita ke Singapura, di situ ada perkampungan Melayu. Jalannya itu namanya Sayang, Masya Allah. Masuk jalan kecil Senang, masuk lagi Lapang, Masya Allah. Kita tuh lewat aja ngelihat udah lapang dadanya. Coba antum lewat jalan hancur, waduh kata dia, jalan hancur. Masuk lagi sempit, rusak, terperosok, habis antum sudah. Subhanallah. Diriwayatkan bahwasanya pernah datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditanya, namanya kau siapa? Namanya Syihab apa ya? Pokoknya namanya api-api gitu. Kau hidup di mana? Di kampung api. Kata Umar, wah bahaya nih. Coba kau pulang, keluargamu kayaknya kebakaran itu sudah. Betul, kebakaran. Dan tolong untuk memberikan nama kepada anak kita, pilihkan nama yang baik. Ada orang-orang preman memang ya. Ada satu, saya ketemu artis, nama anaknya waktu itu sama anaknya umur. Anak tanya, namanya siapa bang? Namanya Harley Davidson. Betul jemaah, nggak bohong. Ya Allah, nama seperti itu. Ketika ribut di Indonesia film Titanic ya, sebagian orang nama anaknya siapa? Titanica. Karam tuh anaknya nanti itu. Bisa tenggelam tuh. Jangan cuma dilihat, wah bagus, jangan tuh tenggelam kapal Titanic tuh. Maka ketika memberikan nama, berikan nama yang indah kepada anak kita, karena nama itu memiliki arti yang baik jemaah. Dalam kehidupan Anda nggak mau berbicara tentang rumah tangga, karena semuanya sudah berumah tangga insya Allah. Kita akan berbicara bagaimana membangun optimisme dalam kehidupan ini yang terkadang kita ingin susah. Yang punya bukunya di halaman 75 ya. Kalau kau miskin, siapa yang miskin jemaah? Sebenarnya kita semua miskin. Tapi ada orang yang rezekinya seret, sudah buka usaha, tapi selalu rugi. Ada orang yang seperti itu. Maka ketahuilah, mungkin Allah cinta sama kita. Sebagian orang berpandangan bahwa kekayaan itu kehormatan. Kalau melihat orang rumahnya bagus, kaya raya, oh orang ini dicintain Allah Subhanahu wa taala. Kalla, kata Allah, enggak benar tuh. Hitungan seperti itu tidak benar. Di surat Al-Fajr Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Ada sebagian manusia apabila diluaskan rezekinya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan apa? Rabbi akraman. Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahan. Tapi kalau rezekinya disempitkan, apa kata dia? Oh, aku lagi dihinakan. Kalla, enggak seperti itu. Karena dunia ini enggak ada artinya di sisi Allah. Allah sebutkan, Allah ceritakan di Al-Quran, andai kata seseorang nanti di hari kiamat membawa dunia dan isinya emas 2 kali lipat untuk menebus dirinya dari api neraka, ma tuqbila minhum, Allah nggak akan terima aja. Emas seisi dunia ini 2 kali lipat, ma tuqbila minhum, maka dunia nggak ada artinya. Jadi kalau antum rezekinya seret, ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, innallaha ta'ala la yahmi 'abdahul mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbuh. Allah itu terkadang menjaga hambanya. Sesungguhnya Allah itu menjaga hambanya yang beriman dari dunia. Padahal dia senang sama dunia itu. Dia senang, dia ingin. Tapi Allah jaga. Seperti kalian menjaga orang sakit dari makanan lain. Kita punya orang tua sakit, stroke atau darah tinggi. Dia ngomong, nak, aku kepingin sate kambing sama gulai. Apa kita akan belikan jamaah? Kita nggak akan belikan. Pak, janganlah Pak ya, ganti ini Pak. Bapak tempe sama ceplok aja lah, gitu kan. Ngomong seperti itu. Kita bukan karena benci sama bapak kita, tapi karena kita cinta. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Rahmanir Rahim. Allah menjaga kita terkadang jamaah. Kita dibuat miskin tadi. Orang kalau miskin, motornya umpamanya sering mogok, Masya Allah. Coba ketika dia naik motor yang suka mogok, berapa kali dia baca Bismillah? Bismillah, Bismillah. Dia mau ngidupin tuh, Bismillah, Allah, nggak hidup. Bismillah, nggak hidup, gitu kan? Mungkin sampai 5 kali, 7 kali. Setelah hidup, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia jalan. Selama perjalanan tuh dia lihat gelap gulita. Ya Allah, mudah-mudahan enggak mogok ya Allah. Mudah-mudahan, doa terus tuh. Coba dia naik mobil, Masya Allah, yang langsung hidup keren. Lupa dia baca Bismillah kadang-kadang. Nah, wiritan dia lupa. Jadi ternyata kemiskinan itu, lihatlah kepada isinya, subhanallah ya Allah, aku bisa dekat dengan engkau. Orang bisa qiyamul lail. Lihat orang-orang yang miskin, yang usahanya bangkrut. Kemana dia lari? Kalau dia beriman, dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 tahun usaha nggak pernah sholat malam. Setahun bangkrut, subhanallah. Sholat malamnya nggak pernah ditinggalkan. Zikir pagi sorenya nggak pernah ditinggalkan. Lihat kepada isinya aja. Pernah seorang alim ulama Ibrahim bin Adham tanya tuh sama muridnya Syakib, akhbirni amma anta alaihi. Syakib, gimana hidupmu menghadapi kehidupan ini nih? Apa kata muridnya? Amma ana idza ruzittu akaltu wa idza munitu sabartu. Suatu konsep menghadapi kehidupan yang indah sebenarnya. Aku kalau dikasih rezeki, aku akan makan. Tapi kalau aku dihalangin, ya aku akan bersabar, kata dia. Bagus apa nggak bagus ya, man? Antum kalau dapat rezeki, makan nggak apa nggak makan? Makanlah. Tapi kalau nggak dapat rezeki, apa yang antum lakukan? Bersabar. Apa kata Ibrahim? Hakadha ta'malu kilabu balkhin 'indana. Anjing-anjing di negeriku sama seperti ini. Anjing itu lihat, ketika dilemparin makanan, dia makan. Ketika nggak dikasih sama majikannya, apa yang dia lakukan? Diam dia, bersabar. Wah, maka dia terkejut dengan jawaban gurunya. Dia tanya, kalau kau gimana hidup? Azan jemaah. Kurang berapa? 5 menit. Nah, katanya Ibrahim, amma ana in ruzittu athartu. Kalau aku dapat rezeki, aku akan berbagi. Aku akan melihat orang yang lebih membutuhkan dari aku. Wa in munitu syakartu. Tapi kalau aku dihalangi dari rezeki, aku akan bersyukur. Lihat kepada isinya. Tadi nikmat Allah itu bukan hanya makan jamaah. Kita bisa dekat sama Allah, itu nikmat yang harus kita syukuri. Dikatakan bahwasanya seseorang datang kepada Hasan al-Basri. Dia mengatakan, aku nih hidupnya kayak raya, tidak dihalangi dari sesuatu apapun. Apa yang aku inginkan aku dapatkan. Semua kesenangan aku dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, hal taqumul lail? Kau kalau malam sholat enggak? Kata dia, enggak.
kafaka an haramaka min munajati. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau diharamkan dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kesengsaraan ketika orang bangun dari tidurnya merasakan manisnya berdoa. Cukup itu kesengsaraan. Maka tatkala kita susah, lihatlah kepada isi kita. Bila gagal, atau kebanyakan di sini mungkin pegawai, kalau diusir dari kerjaannya, terdepak dari kedudukannya, biasanya itu yang namanya satu perusahaan ada satu penyakit yang sulit ditinggalkan, hasut. Fulan naik jabatannya, kita berusaha bagaimana Fulan gak naik jabatan. Fulan naik jabatannya, kita langsung opname seminggu. Ente kenapa? Penyakit. Tuh penyakit ada di diri kita. Kalau kita sampai dikeluarkan, dan ada jemaah orang-orang yang dikeluarkan, maka belajarlah dari anak panah jemaah. Antum tahu tuh anak panah, bagaimana dia ditarik mundur, padahal dia udah di depan, tapi dia ditarik mundur sampai jauh mundurnya. Untuk kemana? Untuk melesat ke depan, meninggalkan teman-teman yang lain. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau diusir dari Mekah, beliau keluar dari Mekah. Beliau disiksa, beliau keluar dari Mekah. Dihina, bahkan hendak dibantai oleh orang-orang kafir, beliau meninggalkan Mekah. Tapi untuk apa? Untuk kembali ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Beliau ketika perjanjian Hudaybiyah, perjanjian itu perjanjian yang sangat zalim sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak boleh masuk ke kota Mekah. Dan salah satu poin perjanjian itu, kalau ada orang Islam, orang Mekah yang masuk Islam dan ke Madinah, disuruh balikin ke Mekah. Dan kalau ada orang Madinah yang murtad ke Mekah, nggak boleh balik. Rasul menyetujui hal itu. Kata para sahabatnya, gimana Rasul? Tapi ternyata Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina. Tuh, perjanjian itu sebenarnya fathan mubina, kemenangan yang sangat nyata. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf itu kalau hanya di rumahnya saja, dimanjakan oleh Nabi Yakub, apa dia bisa mengemban beban yang sangat besar? Sulit. Orang yang dimanjakan sulit jemaah untuk mengangkat beban yang berat. Tapi kita lihat Nabi Yusuf dikeluarkan dari rumahnya dengan konspirasi dari saudara-saudaranya, dijual dengan harga yang murah. Setelah dijual jadi budak, di sana diangkat jadi anak. Kemudian difitnah dengan wanita, di penjara Nabi Yusuf. Perjalanan panjang kita. Untuk apa? Untuk mencapai mimpi yang telah dia impikan. Dia pernah bermimpi berkata kepada ayahnya, ya abati, inni ara ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, aku melihat rembulan dan mentari, semuanya sujud buat aku. Kata bapaknya, jangan ceritaku kepada saudara-saudara. Ketika sudah sampai ke Mesir, keluarganya kumpul semuanya, Nabi Yusuf mengatakan kepada abahnya, hadza ta'wilu ru'yaya. Inilah kesungguhan, kenyataan dari mimpinya. Tapi perjalanannya apa enak jemaah? Enggak jemaah. Antum lihat orang-orang yang sukses itu, apa dia langsung duduk di sana? Tidak. Maka tatkala kita didepak dari kedudukan kita, belajarlah dari anak panah yang ditarik mundur untuk maju ke depan. Jadi kalau antum sudah didepak, alhamdulillah, insya Allah ada jalan di depan. Membangun optimisme dalam kehidupan ini dengan segala keterbatasan yang sudah menjadi takdir kita. Kita nggak akan bisa lepas dari keterbatasan itu, karena memang Allah menciptakan kita penuh keterbatasan. Dan di balik keterbatasan itu sebenarnya ada banyak hikmah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan lemah. Dalam kehidupan ini terkadang kita menjumpai badai. Tapi ingat bahwa badai pasti berlalu. Itu sudah sunnatullah.
Bagaimanapun besarnya badai yang menimpa, ketika badai datang, dia akan menghancurkan dan memporak-porandakan sebuah kota. Dan itu kenyataan. Tapi dia tidak lama. Dia hanya lewat, kemudian pergi. Dan kita harus tegar dan kokoh menghadapi badai itu. Nggak bisa pindah, cari tempat lain, tunggu badai itu sampai berlalu. Tsunami, antum tahu tsunami yang begitu fenomenalnya ya? Berapa hari terjadi? Berapa hari jemaah? Seminggu? Sehari jemaah? Beberapa jam jemaah? Selesai semua. Dan itu sudah sunnatullahnya seperti itu. Antum lihat yang namanya ombak. Ombak itu ada sebagian tingginya sampai 30 meter jemaah. Apa akan terus nambah tingginya? Nggak bakalan. Dia naik, kemudian turun. Kita hanya menanti kapan turunnya ombak itu. Tugas kita menanti, bersabar kapan musibah yang kita dapati ini pergi. Dan kalau antum berpikir orang yang paling besar balanya itu bukan kita. Yang paling besar balanya itu adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Bagaimana Rasul SAW dilemparin batu, dihina, dicerca, seperti yang kemarin di mana? Di Prancis. Nah, nabi kita dicela. Mereka lupa apapun yang mereka lakukan. Mereka ingin berusaha untuk menutup cahaya Islam. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Wallahu mutimmu nuri. Tapi Allah pasti menyempurnakan agamanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir benci. Jadi Islam itu seperti apa? Ban. Mungkin contohnya, ban itu kalau ditekan terus akan mental nanti. Orang bisa menutupi mukanya dari cahaya mentari, bisa dibikin orang jangan melihat. Tapi tetap cahaya itu akan masuk dan dia akan melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berat cobaannya Rasulullah SAW. Maka kita yang menghadapi badai, kita tunggu. Badai itu pasti berlalu, musibah apapun jemaah. Seberat apapun musibah yang menimpa kita, pasti akan pergi. Malam itu pasti berganti siang. Nggak mungkin malam terus. Terkadang orang ketika musibah datang menjumpai dia, malam itu seakan-akan panjang sekali. Apalagi kalau besok ada yang nagih utangnya, dia itu lihat, ya Allah, subhanallah. Tapi dia akan berganti dengan pagi, dengan terbitnya mentari. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat, ingat selalu ketika dapat musibah, agar kita optimis menghadapi musibah itu, menghadapi badai itu. Sekuat apapun Allah sudah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi antum kalau sulit, antum tinggal yakin nih bakal ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketentuan Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Tinggal kita yang harus bersabar menanti itu kapan kemudahan tiba. Bahkan Allah mengulanginya 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Supaya kita hidup benar-benar optimis menghadapi musibah, menghadapi petaka yang menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan bahwa tidak akan ada 2 kesulitan yang mengalahkan 1 kemudahan. Nggak ada. Jadi semuanya imbang. Saya punya teman, masya Allah,
Dia seringkali kena musibah. Dan antum lihat orang-orang yang kena musibah, mobilnya rusak, jual. Mobilnya dicuri. Berapa hari dicari-cari, ketemu mobilnya. Sudah diprotoli semuanya, coba. Rodanya sudah hilang semua. Subhanallah. Setiap kali dia dapat musibah, setiap kali tambah banyak duitnya. Antum kalau dapat musibah itu bersyukurlah. Insya Allah ini ada gantinya. Karena pasti Allah sudah kasih tahu kita, kalau nggak di dunia, di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, jemaah. Maka kita harus mengoreksi diri kita juga. Tatkala kita kena musibah, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita parkir motor kita hilang. Antum coba berpikir, kok cuma motor antum yang hilang? Padahal di situ ada 1000 motor. Ada apa semana? Kenapa malingnya kok milih punya ana, ya Allah? Gitu kan. Aneh. Kok nggak milih yang di sebelahnya padahal lebih bagus dari punya ana? Itulah ujian buat kita. Tatkala kita ditimpa hal itu, istighfar. Kita beristighfar karena kita banyak dosa, dan itu salah satu bentuk penghapusan dosa-dosa kita. Jadi kalau antum kena musibah, bersabar menghadapi hal itu, yakin akan ada kemudahan dan yakin diganti sama Allah Subhanahu wa taala bersama dosa yang dihapuskan. Syaratnya apa? Sabar. Antum kalau minta tolong sama teman antum sekali, 2 kali, 3 kali bosen sama dia. Tapi kalau mau minta tolong sama Pak Sabar. Itu Pak Sabar setiap kali antum datang sama dia, nggak pernah nolak antum dia. Gak pernah nolak antum dia. Pak Sabar, anak ini kena musibah. Apa katanya Pak Sabar? Sabar. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Mau minta tolong sama sabar dan sholat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menanti itu badai berlalu, antum sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, banyak orang mengatakan sholat hajat ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza hazabahu amrun laji'a ila shalah." Kalau dirudung musibah, masalah, kemana beliau lari? Salat. Kita lagi ada perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Bila ketemu jalan buntu, di mana kita udah usaha sana sini, pintunya tertutup, seakan-akan jalan itu tidak terbuka. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Kita yakin nih. Tapi sebagian orang ngomong, "Ustadz, anak ini udah bertakwa, sholat malam kencang, duhanya nggak pernah tinggalin, sedekah juga nggak berhenti, tapi kok masalah anak belum dapat jalan keluar." Berarti dia belum bertakwa. Itu buktinya. Kau ngomong itu terbukti kau belum bertakwa. Karena Allah waman yattaqillah, jelas tuh ada syarat di situ. Yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar buat dia. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa subhanallah ya. Bagaimana Nabi Musa ini yang dahulunya hidup di istana Fir'aun. Berapa tahun hidup di sana? Puluhan tahun. Sampai dikatakan 30 tahun atau berapa. Hidup di istana Fir'aun, hidup bergelimang harta. Jiwanya jiwa pangeran-pangeran, karena semuanya membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan membentuk kepribadian seseorang. Sehingga terjadilah yang harus terjadi. Nabi Musa sempat menyelamatkan orang Bani Israel dengan dibunuhnya tentara Fir'aun atau pasukannya Fir'aun. Dikejarlah Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Nabi Musa
diperintahkan oleh Allah untuk mengembala kambing. Berapa tahun jemaah? Berapa tahun? 10 tahun untuk menghilangkan tuh sikap dan perilaku tabiat di istananya Fir'aun itu. Karena seorang pengembala kambing, kata Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali mengembala kambing. Di situ akan tumbuh kesabaran, tumbuh jiwa kepemimpinan, kepedulian, perhatian, melindungi. Subhanallah. 10 tahun jemaah. Balik berjumpa dengan Fir'aun untuk berdakwah dengan penuh kesabaran. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Nabi Musa ini, laqad udhiya bi akthar min hadza fasabar. Nabi Musa itu telah diganggu, disakiti oleh Bani Israel lebih dari ini dan dia bersabar. Nabi Musa itu kalau mandi dia nggak mau kumpul sama orang-orang Bani Israel. Dia pemalu Nabi Musa alaihissalam. Padahal syariatnya dulu mandi boleh bareng-bareng di sungai, mandinya bareng-bareng pada telanjang. Itu dulu jemaah. Kita lihat sekarang di sungai-sungai sebagian seperti itu udah habis syariatnya. Itu syariatnya Nabi Musa dulu. Syariatnya kita nggak boleh orang melihat kepada auratnya orang lain, lelaki sama laki, perempuan sama perempuan. Akhirnya Bani Israel ini suudzon kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu nggak mau mandi sama kita karena adar itu hernia. Dia terkena penyakit hernia. Akhirnya suatu hari Nabi Musa lagi mandi, bajunya ditaruh di batu. Subhanallah, kuasa Allah, batunya lari. Itu hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Lari, langsung Nabi Musa ambil tongkatnya mengejar batu itu. Sambil memukuli batu itu mengatakan, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Itu melewatin Bani Israel. Bani Israel nggak ngelihat batu yang bisa lari jemaah. Dia ngelihat apa? Ngelihat Nabi Musa yang telanjang. Oh, ternyata nggak kena penyakit Nabi Musa ini. Dia tuh sama mukjizat Allah itu nggak ngelihat. Sampai seperti itu Bani Israel. Tapi Nabi Musa bersabar, subhanallah. Dan ingat, kesabaran Nabi Musa itu benar-benar subhanallah sampai tingkat tertinggi. Bahkan beliau disebut ulul azmi minar rusul. Bertahun-tahun berdakwah menghadapi Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun menolak dakwah itu. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, untuk pergi meninggalkan Mesir. Pergilah di malam hari. Fir'aun dengan bala tentaranya mendengar kepergian Bani Israel, dipersiapkan tentaranya mengejar Nabi Musa. Tentu mereka pakai kuda, yang Nabi Musa jalan kaki itu sama kaumnya. Ketika di pagi hari Nabi Musa bersama kaumnya mendapati jalan buntu, lautan di depan mereka. Dan mereka memandang ke belakang, ternyata Fir'aun sudah ada di belakang mereka bersama tentara. Udah saling kelihatan. Jalan buntu. Maka Banu Israel pesimis dengan apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di surat Asy-Syu'ara ayat 61-62, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika mereka sudah saling melihat, dekat berarti. Apa kata pengikut Nabi Musa? Habis kita sudah. Kita bakal kena, bakal dibantai sama Fir'aun. Mereka sangat takut dengan Fir'aun memang. Apa kata Nabi Musa? Dengan penuh optimisme beliau berhusnudzon kepada Allah. Karena Allah itu berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini ikut dengan prasangka hambaku kepada aku. Maka husnudzonlah kepada Allah dengan apa yang terjadi. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, tatkala kaumnya itu membuat jiwa-jiwa yang semangat jadi lemes. Habis kita ini udah nggak bisa, nggak ada jalan keluar, udah kita bakal mati, kita bakal hancur. Apa kata Nabi Musa? Kalla, nggak mungkin, nggak bakalan kita kena. Padahal di depannya lautan,
Dan ini keyakinan yang harus kita miliki. Sebagai seorang mukmin, kita harus yakin dengan Rabb kita. Allah itu tinggal kun fayakun. Tinggal bilang kun, jadi. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang dia akan memberikan bimbingan kepadaku. Apa yang terjadi? Dipukulkan tongkatnya, terbelah lautan jemaah. Jadi 12 jalan tuh lautan bisa berjalan. Maka ingat tatkala kita menghadapi jalan buntu, ingat dengan Nabi Musa alaihissalam yang penuh keyakinan kepada Allah bahwa semuanya bisa diselesaikan. Nggak ada jalan buntu. Ma'asyiral muslimin, ini mungkin ada salah cetak yang nanti diperbaiki. Nikmat Allah itu sangat banyak ya. Kita disuruh melihat kepada isinya. Tatkala kita kena musibah, lihat kepada isinya. Belajar dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini pernah berangkat ke Syam menemui Muawiyah radhiyallahu taala anha. Di sana di tengah jalan kakinya itu terkena penyakit yang harus diamputasi. Sudahlah, diamputasi kaki. Dalam kondisi itu, anak lelakinya lagi main di pacuan kuda raja, terjatuh, diinjek. Maaf, itu bukan pada zaman Muawiyah, pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik ya. Di sana anaknya terjatuh, keinjek oleh kuda, mati. Bagaimana kakinya habis, anaknya yang mendampingi mati. Kecelakaan. Apa kata Urwah bin Zubair? La'in akhadta laqad abqait. Ya Allah, kalau ada yang kau ambil, sebenarnya ada yang kau sisakan. Kau telah menyisakan ya Allah. Bayangkan tatkala orang itu diambil kakinya satu, berapa yang tersisa? Satu lagi. Masih ada 2 tangan. Nih kacamata setengah isi setengah kosong. Kita kalau kena musibah, kaki kita terluka, langsung katakan alhamdulillah ya Allah, satu yang terluka ya Allah. Alhamdulillah mataku nggak sampai luka ya Allah. Kalau matanya satu terluka, katakan alhamdulillah ya Allah, satu yang kau ambil ya Allah. Gimana kalau dua-duanya kau ambil? Wala in ibtalait laqad afait. Kalau kau memberikan bala, sesungguhnya kau telah memberikan afiah, keselamatan. Urwah punya anak 7, dia mengatakan ya Allah, kau ambil satu, masih sisa 6. Kau ambil satu dari organ tubuhku ini, masih sisa 3. Maka sekali lagi tatkala kita mendapatkan musibah atau apapun, nikmat Allah banyak jamaah. Maka lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau harus menanti, menanti ini termasuk pekerjaan yang membosankan, betul. Tapi antum hidup di dunia bosan nggak? Kita ini sama-sama menanti giliran sebenarnya jamaah. Satu berangkat, ini berangkat, nunggu mati semuanya, sama-sama menanti. Tapi benar nih, kalau kita harus menanti, lihatlah kepada nikmat menanti itu. Ketika antum menanti di rumah sakit sebagai seorang pasien, ngantri ada 15 orang. Apa yang akan antum katakan? Antum nomor 15. Alhamdulillah ya Allah, bisa nih 1 juz baca Quran. Insyaallah. Benar aja Pak. Antum lihat kepada isinya. Jadi ketika menanti itu, antum bisa baca Quran, antum bisa sholawat. Kalau antum punya teman, nggak bisa baca Quran. Kalau ada teman ya, nunggu sama teman, kira-kira bisa baca Quran antum? Nggak bakalan. Bakal ngobrol. Habis tuh waktu menanti, alhamdulillah makasih ya, kau sudah nemenin aku nunggu. Padahal seharusnya dia sendirian menanti. Karena itu waktu faragh, waktu luang kita untuk berzikir jamaah. Kita mungkin kalau nggak punya waktu nunggu, kita nggak akan pernah hatam Al-Quran Karim. Sebagian pemuda itu di Madinah ya, ketika dia ngantri sama Quran kecilnya dia baca, Masya Allah. Sebagian mahasiswa di Madinah itu kalau makan siang ngantri. Kata mereka, subhanallah, anak setiap ngantri 1 juz. Bayangkan, lamanya ngantri sampai 1 juz. Tapi kalau dia gak ngantri langsung makan, apa dia akan baca 1 juz? Gak bakalan.
Jadi kalau antum pas menanti, katakan alhamdulillah ya Allah, ana bisa baca buku, ana bisa istighfar. Dan di Arab itu ada tulisan, subhanallah, yang saya sangat terkesan dengan tulisan itu. Dia mengatakan imla waqtal intizar bil istighfar. Isilah waktu menanti dengan istighfar. Nggak perlu kita lama banget dokternya. Ya udah, akan sampai giliran kita masuk. Bagaimana kita menyikapi ini menanti kita? Ya udah dengan cara apa? Istighfar. Terus istighfar. Mungkin kita bisa 100, 200, 300 kali beristighfar. Yang kita tidak bisa melakukan itu kalau tidak menanti, jemaah. Maka berbahagialah orang-orang yang menanti. Ya, kalau ditinggal mati anak, diasuransikan. Kita nih mah zaman asuransi. Orang yang asuransi itu sebenarnya orang yang takut miskin. Adakah tukang sampah asuransinya? Nggak ada. Yang asuransi mesti orang yang berduit. Dan ini ada asuransi yang syariat, yaitu mengasuransikan anak kita kepada Allah SWT. Kalau ditinggal mati oleh anak kita, yang itu sudah ketentuan Allah, kita nggak akan bisa menolak ketentuan Allah SWT. Langsung asuransikan. Gimana caranya? Dengan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, kalau ada anak hamba Allah yang mati, dicabut nyawa, Allah bertanya kepada malaikatnya, kau cabut nyawa dia? Kau cabut buah hati dia? Iya. Allah kemudian bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka malaikat mengatakan, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu atas musibah itu, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah." Bangunkan rumah buat hambaku di surga. Mungkin kita selama hidup gak punya rumah, jamaah. Tapi dengan ditinggal mati anak kita, ya Allah, ini kesempatan bikin rumah di surga. Bikinkan buat hambaku rumah di surga. Namai, beri nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Terus asuransikan suami kita, yaitu kita melihat kepada sisi positif lagi. Ditinggal mati, alhamdulillah, di situ ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, punya rumah di surga. Kalau ditinggal mati suaminya, ibu-ibu, langsung diasuransikan suaminya. Tapi ingat, nunggu mati. Jangan masih hidup, ya Allah beri ganti yang lebih baik dari suamiku, ya Allah. Dia masih hidup tuh. Tapi kalau mati, kena musibah, ditinggal mati, Ummu Salamah mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya kalau kena musibah? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, berikan pahala buatku di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik dari itu. Allah akan kasih ganti. Dan Ummu Salamah mendapat ganti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kisah cinta Ummu Salamah itu kisah cinta yang sangat indah, jemaah. Antum perlu baca tuh. Makanya dia bingung. Ketika dia baca doa ini, dia tanya, "Man khairun min Abi Salamah?" Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah nih yang kira-kira akan jadi ganti dia? Dia mikir. Karena dia yakin dengan doa itu akan dikasih ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa ternyata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh tentunya, subhanallah. Dan yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Kita sudah bersabar, lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau saudara kita dapat rezeki, gimana nih? Kacamata setengah isi setengah kosong, saudara kita beli mobil baru. Mobilnya Alphard lagi, jemaah. Waduh. Apa yang akan kita katakan? Jangan-jangan nih korupsi nih kayaknya. Nggak mungkin bisa dapat Alphard dia nih. Anak tahu sama gaji dia. Langsung ngomong macam-macam. Subhanallah.
Kau langsung alhamdulillah ya Allah, tetangga kau punya Alphard ya Allah, bisa numpang kau ya Allah. Alhamdulillah. Aku kepingin naik ya Allah. Subhanallah. Kita lihat kepada itu. Melihat anak tetangga kita sukses. Kita kalau bahagia dengan anak kita saja, kita akan sedih. Karena anak kita 3 semuanya sudah lulus sekolah, udah pergi semua. Tapi kita ngelihat anak tetangga kita sukses, juara 1, alhamdulillah, datang, ucapkan selamat. Karena ini termasuk kebahagiaan kita. Jangan susah, jangan sakit perut kalau saudaranya dapat rezeki. Lihat temennya beli HP baru, yang paling baru. Ya Allah, mudah-mudahan hilang. Ada ya Allah, kau seharusnya bersyukur. Ya Allah, lihat mudah-mudahan diberkahi kau seperti itu. Maka para jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencintai saudara kita sama seperti diri kita sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Kita melihat nih, saudara kita lagi susah, kita bantu dia. Kita lihat saudara kita lagi senang, ya kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan dia. Itu dalam menghadapi kehidupan ini. Bila kau dilempari batu, banyak di dunia ini orang-orang yang suka mengkritik, yang suka mencela, yang suka melempari kita dengan batu sampai mungkin kita sakit semua. Kalau ada orang yang seperti itu, antum langsung melihat kepada isinya. Nih batu tangkepin. Insyaallah anak memang mau bangun rumah nih, nggak punya batu. Kumpulin tuh. Bangunlah dengan batu-batu yang dilemparkan, itu tangga menuju kesuksesan antum. Bangun tangga itu satu terus ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Subhanallah. Kita ini banyak kurangnya. Berapa banyak orang keluar rumah, dia nggak tahu kalau bajunya kebalik. Siapa yang kelihatan? Temennya. Dia mengatakan, Mas, bajunya kebalik. Oh, syukron. Tapi kita sendiri nggak ngelihat. Terkadang saudara kita itu sebenarnya, tatkala mengkritisi kita, dia itu seperti melihat kalajengking di tubuh kita. Di baju kita ada kalajengking. Kemudian teman kita tuh ada kalajengking di mana di bajumu. Lalu kita mengatakan, bohong kau hasut sama aku. Kadang-kadang kita seperti itu. Tatkala ada orang yang mengkritisi kita, akan suudzon kepada dia. Mungkin dia memang salah, tapi kumpulkan. Insya Allah kritikan itu bermanfaat buat kita jemaah. Kalau Umar aja mengatakan seperti itu, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Dengan kita tahu kekurangan diri kita, kita bisa memperbaikinya. Hati-hati dengan teman yang selalu memuji kita, karena pada hakikatnya dia menjerumuskan kita jemaah. Tapi carilah teman-teman yang selalu mengkritisi kita. Ya, yang terakhir jemaah, bila ambisi dunia menawanmu. Kita nih hidup di Jakarta yang dilihat selalu yang bagus-bagus ya. Melihat mobil yang mewah-mewah, masuk ke rumah-rumah mewah. Kita mobil tahun 80-an kadang-kala mogok. Kita melihat itu kan terkadang tumbuh keinginan untuk memiliki seperti itu. Maka ingat bahwa dunia ini bakal kita tinggalkan. Ketika itu terjadi, antum berkunjung ke rumahnya orang-orang miskin. Dan Rasul menganjurkan kepada kita untuk mencintai orang-orang miskin. Banyak yang lebih susah dari kita. Dan kita diperintah untuk melihat kepada yang di bawah kita, jangan di atas. Terperosok jalan kita kalau kita melihat kepada yang di atas kita. Dan yang terakhir juga, ini terakhir terus ya Ma. Ya, ketika qanaah minggat. Apa qanaah? Kita ini kalau urusan akhirat qanaah.
Gimana qanaah Ustaz? Cukup lah Ustaz, ana sedekah nggak usah banyak-banyak Ustaz. Ana 10.000 itu udah banyak Ustaz buat ana Ustaz. Kalau dia sedekah, dia qanaah. Seperti orang ketika ada soft di depannya kosong, dia menyuruh yang di sebelahnya, tafadhol. Tafadhol. Untuk akhirat tafadhol dia. Untuk dunia tafadhol, makan bersama yuk, ente duluan nggak apa-apa. Tapi akhirat maka kita berlomba-lomba. Namun terkadang kita memang ambisi dunia, ya apalagi istri kita nih. Bapak-bapak gaji 50.000 sehari cukup nggak buat makan? Cukup lebih lah. Tuh di warteg aja udah 5 kali nambah. Nah, tapi ada keluarga kita, ada istri kita, ada permintaan ini, kepingin punya rumah, kepingin punya mobil. Ya kalau kita mendapati istri kita seperti itu, sekali-kalilah ajak naik mobil, yuk masuk mobil, bismillah, jalan-jalan kita. Masuk. Bawa kemana? Bawa ke kuburan. Nah, bawa nih, lihat nih. Sudahlah, kita yang ada kita nikmati. Kita bakal seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang kunjungin kuburan itu. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Dan ingatan kepada akhirat ini yang membuat kita qanaah dengan dunia ini. Kepercayaan kita dengan adanya hari akhir itulah yang memotivasi kita untuk beramal, untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini. Antum kenapa kok pindah ke tempat ini, kerja di tempat ini? Bismillah. Ana mau tanya nih. Antum pegawai, Bang? Karyawan, Bang. Berapa jam kerja? 8 jam. Kok mau kerja 8 jam? Kenapa? Dikasih uang. Karena beriman tiap hari dikasih uang. Enggak kan? Akhir bulan ada keimanan nanti tanggal 25. Tanggal berapa? Akhir bulan dapat fulus. Itulah yang membuat kita pagi keluar rumah, sore pulang capek, besok berangkat lagi, nggak dapat duit nih. Terus karena kita beriman akhir bulan kita dapat duit ya. Maka dengan keimanan kepada akhirat itu memotivasi kita beramal. Ada surga, tenanglah. Kita melihat perempuan-perempuan di sini, ingat ada bidadari itu, jauh. Nggak ada. Bening-bening itu yang di surga nggak kayak yang di dunia. Subhanallah. Melihat rumah yang indah-indah, ingat. Ente tahu, rumah di surga tuh batanya emas perak. Ya kayak rumah-rumah gini ana nggak tertarik lah. Itu salah satu cara, dan di banyak hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengingat akhirat. Salah satunya dengan ziarah kubur. Berkaitan dengan ziarah kubur wanita ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang kebanyakan ulama mengatakan boleh perempuan itu ziarah kubur asal jangan sering-sering. Karena ada perempuan yang bertanya sama saya, Ustaz gimana hukumnya jogging di kuburan? Karena sepi Ustaz, gak ada orang, kata dia. Subhanallah. Enggak lah, ziarah kubur itu diperintahkan agar kita ingat kepada akhirat. Sekali-kalilah kita ingat kepada akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penutup, Rasulullah SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Jadi inti semua ini iman. Kita bisa memandang sesuatu baik karena kita memiliki iman. Kita bisa memandang suatu musibah adalah indah buat kita karena kita memiliki iman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan mukmin itu baik semuanya, jemaah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Itu baik buat dia. Karena ada orang yang mendapatkan nikmat tidak bersyukur, jadi azab buat dia. Tapi orang yang beriman dapat nikmat, dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar dan itu baik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kaji pada kesempatan kali ini.
Sebelum ditutup, sebutkan ringkasan kajian kita dalam sebuah ayat di Al-Quranul Karim. Ana kasih hadiah. Fadhal. Nah, iya, ayatnya nggak apa-apa, anak kasih hadiah tuh. Barakallahu fikum. Kirimkan ke sana. Ayatnya ada di situ tuh. Apa ayatnya jemaah? Fadhal. Yang terakhir sana, na'am. Fadhal. Ya antum. Surat Yusuf. Dari awal sampai akhir tuh. Wah, antum, apa tuh bunyinya itu? Enggak, bukan itu tuh. Hampir betul ayatnya, nah betul apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukan tuh, tapi enggak apa-apa, anak kasih aja semua antum lah. Ini antum buat, fadhal, kasihkan. Ini kirim buat yang di belakang sana. Nah, iya, fadhal. Masya Allah, itu ayat, yaitu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan firman Allah lagi, fadhal. Apa lagi satunya? Antum kirim sana. Mirip dengan ayat itu di surat An-Nisa. Yang surat An-Nisa, fadhal yang terakhir. Itu mah di surat Al-Baqarah itu. Surat An-Nisa jemaah. Nah, fadhal. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19 tuh potongan itulah jemaah. Nah, barakallahu fikum. Tapi antum dapat hadiah juga, enggak apa-apa jemaah. Fadhal kirim ke sana. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ana bisa jawab jamaah. Tadi ana dikasih waktu sampai 8:30 jamaah. Bismillah. Nah, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah pertanyaan malaikat saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia Adam tentang kekhawatiran akan berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah menunjukkan ada makhluk sebelum Adam alaihissalam yang berbuat demikian? Nah, jin diciptakan sebelum Adam apa sesudah Adam? Sebelum Adam alaihissalam. Itulah yang dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya sebelum Adam ada jin yang tinggal di muka bumi ini, kemudian mereka membuat kerusakan, akhirnya mereka diusir dari bumi ini. Itu pendapat sebagian ulama yang mengatakan di muka bumi ada ciptaan sebelum Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nih, Ustaz, istri ana 2. Bukan istri ana jemaah, istri yang tanya ya. Istri pertama ana alhamdulillah lebih mudah dibimbing. Tapi istri kedua ana kalau marah sering kali berkata kasar dan minta cerai. Mohon nasihatnya bagaimana ana harus bersikap. Mohon doakan agar Allah memperbaiki ana dan keluarga. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Orang yang menikah lebih dari satu, dia itu harus punya 5 genset kesabaran. 5 genset, bukan satu tuh. Kalau satu mati, hidupin satu lah. Ya mau nggak mau. Karena keluarga kita itu ya ada rasa cemburu di mereka. Maka bersabarlah antum menghadapi istri antum, karena istri antum yang kedua itu pilihan antum. Antum yang milih dia. Antum ngelamar dia, meminang dia. Dan kenapa antum memilih dia? Kok nggak memilih yang lainnya? Antum sabar menghadapi dia, perbaiki dia dengan cinta dan kasih sayang. Permasalahannya apa dia? Sering marah. Itu yang perlu kita kasih tahu, cari tahu.
Mungkin permasalahannya fulus, mungkin permasalahannya kurang adilnya kita, atau apa. Maka bersabar menghadapi dia, lihat kepada kelebihan dia. Alhamdulillah ya, istri yang pertama nerima, ini Masya Allah jamaah. Karena biasanya yang sering marah istri pertama, bukan istri kedua. Istri kedua mah alhamdulillah aja. Nah, ini bagaimana kiat optimis bagi seorang pekerja yang gajinya kecil, ia dililit hutang yang banyak karena kebutuhan hidup dan musibah yang menimpa keluarganya. Bagaimana agar dalam hidup ini kita pandai-pandai melihat sisi isi daripada kosongnya. Masya Allah, itulah jamaah. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini tempat ujian. Dan bisa jadi antum dengan miskin tuh, antum banyak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi antum kalau kaya, antum gak datang ke kajian ini. Antum kalau banyak utangnya, doanya kenceng, Masya Allah. Maka nasihat ana, istighfar. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan jamaah. Kita ini kan selalu kalau melihat hal baru, ingin nyoba, lihat restoran baru, coba mah gimana? Antum coba tuh istighfar. Itu amalan yang sangat indah sekali. Akan dihilangkan kegundahan dari hati kita. Coba sehari, hari Sabtu Anda nggak mau keluar rumah mah, Anda mau istighfar sama Allah SWT. Istighfar tuh. Pagi sholat duha udah istighfar, baca Quran istighfar, rasakan bagaimana nikmatnya istighfar. Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar itu Allah akan jadikan buat kita harta, Allah akan mudahkan urusan kita. Maka banyak-banyak istighfar dan lihat kepada sisi positifnya, antum bisa dekat sama Allah dengan kondisi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, bila seorang anak yang belum balik sakit, adakah kaitannya juga dengan diangkatnya dosa-dosa kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya dari anak yang sakit itu? Keduanya. Apabila bersabar dia itu. Ketika bersabar, itu cobaan buat dia. Dia nggak bisa tidur malam, dia memikirkan kehidupan anaknya, maka sakit anaknya itu mungkin juga dikarenakan kita nih yang kurang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringatan buat kita juga, bukan hanya buat anak kita. Maka dengan anak kita, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dihapuskan dosanya. Tapi syaratnya tetap bersabar. Barakallahu fikum. Nah, ini sama pertanyaannya, gimana anak kita nih belum punya dosa, Ustaz? Sakit, umur setahun ya. Terkadang sakitnya parah. Para jamaah, anak-anak kecil itu yang sakit, ujiannya buat si anak kecil. Anak kecil itu belum ngerti ya sebenarnya. Dia belum paham. Coba anak kecil antum kasih duit 1 triliun. Anak di susuan tuh kasih duit 1 triliun. Apa yang dia lakukan? Dia nggak tahu apa tuh. Dengan kenikmatan itu dia belum memahaminya. Maka penyakit itu sebenarnya untuk menguji kedua orang tuanya. Bersabar enggak? Karena ada orang tua yang tidak bersabar menghadapi hal itu. Barakallahu fikum. Maka bersabar. Nah, Ustaz, ana masih bingung dengan kondisi antara sabar menerima nasib atau kita dalam kondisi malas untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana bolehnya tawakal kepada, bagaimana bolehnya tawasul kepada Ustadz yang ada, maka ana didoakan untuk diberikan keturunan lagi. Barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan yang bertanya ini diberi keturunan lagi dan mudah-mudahan antum semua tuh mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Kudu amin jangan. Tapi yang umur 50 tahun kalau amin mudah-mudahan dikasih jangan. Amin, Allah tinggal kasih. Iya, berkaitan dengan kemalasan atau menerima kondisinya. Di awal yang kita baca tuh hadis Rasul SAW,
ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Rasul SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di keduanya ada kebaikan karena keduanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan apa? Iman jelas. Kekuatan fisik kita, kekuatan ekonomi kita, kekuatan ilmu kita, kekuatan segalanya itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat dirimu. Maka kita kaya boleh nggak jemaah? Boleh. Antum berusaha untuk kaya. Dan kalau kaya, niatkan untuk akhirat. Umpamanya nih, ya Allah, kalau aku punya uang 1 miliar ya Allah, aku akan sumbangkan ke pesantren ya 5 juta ya Allah. Antum berapa persen tuh 5 juta? 2,5% enggak? Maka antum harus cari akhirat. Tadi yang malas umpamanya bekerja, dia mengatakan, Ustaz, anak cukup lah, gaji segitu cukup. Iya, buat dirimu cukup, tapi buat akhirat nggak cukup ya. Perjalanan akhirat itu butuh dakwah, ini butuh sokongan dana ya. Antum lihat, kita harapkan antum semua kaya, anak harapkan. Jadi orang-orang kaya semuanya. Anak kadang kalau lewat kapan ya, dulu tahun lalu mungkin, ketika lewat sini melihat truk-truk besar ya, kontainer itu, anak ngomong waktu sama temen tuh, anak yakin nih supirnya muslim, supirnya doang, tapi yang punya kontainernya non muslim. Kita semua cuma jadi kuli. Berusahalah antum untuk maju ke depan dengan niat untuk akhirat. Ya Allah, aku berusaha ya Allah, mudah-mudahan kau berikan rezeki kepadaku. Aku ingin memberikan manfaat buat orang banyak, karena sebaik-baiknya manusia adalah barakallahu fikum. Kata Rasul SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling manfaat buat orang lain. Kalau antum nggak punya duit, gimana bisa ngasih manfaat? Jadi jangan malas untuk bekerja. Jangan mengatakan, Ustaz, ana tawakal, Ustaz, rezeki kan udah ditentuin. Nah, lihat tuh burung tiap hari. Kata Rasulullah SAW, kalau kau bertawakal dengan sesungguhnya tawakal, Allah akan kasih rezeki seperti memberikan rezeki kepada burung jemaah. Kita lihat bagaimana burung itu. Tidur-tiduran dia di rumahnya? Enggak, dia keluar, dia berusaha. Terkadang dia pulang mati karena ditembak atau di apa, tapi tugas dia adalah berusaha. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat jemaah. Barakallahu fikum. Nah, apakah para pemimpin negara ini memberikan jalan kepada para ulama salaf untuk memberikan nasihat yang hak kepada mereka? Ada sebenarnya sarana-sarana jamaah ya, untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kita punya MUI, kita punya lembaga-lembaga yang mereka bisa memberikan masukan kepada mereka. Tapi yang jadi masalah, terkadang mereka tidak memberikan masukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Doa jamaah. Kalau ngomongin itu nggak dapat pahala, mungkin dapat dosa. Ini itu macam-macam gitu. Yang kita katakan, coba waktu antum gunakan untuk berdoa. Ingat, siapa 2 pemimpin orang-orang kafir di Mekah yang jahat yang didoakan oleh Rasul SAW? Anda kasih hadiah. Yang nggak ada yang dapat hadiah, Pak. Siapa? Siapa? Siapa tuh Abu Jahal namanya? Siapa namanya Abu Jahal? Siapa? Abu Hisham? Enggak. Rasul mengatakan, Allahumma aizzal Islam, ya Allah, tegakkan Islam nih, muliakan Islam dengan ahabbul umarain, 2 Umar. 2 Umar yang lebih dicintai Allah SWT. Nah, siapa tuh? Umar bin Khattab dengan siapa?
Nah, antum ambil hadiah buat antum. Dengan Amr bin Hisham, namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya. Didoakan. Ternyata siapa yang lebih dicintai Allah? Umar bin Khattab. Tuh doa. Bisa jamaah. Allah itu membalikkan hati orang. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah bisa jadikan yang mati hidup, yang hidup mati. Maka kencengin tuh doa kita tuh. Barakallahu fikum. Ustaz, ana dulu preman band. Alhamdulillah dapat hidayah sekarang. Kurang lebih 15 tahun jamaah, subhanallah. Alhamdulillah sekarang ana udah berhenti, tapi terkadang sadar lisan ana masih suka bersenandung, bernyanyi. Bagaimana cara agar saya berhenti total? Gitar ana masih ada di rumah, apakah harus dihancurkan? Nah, jangan. Antum paling enggak gitar itu bisa bikin apa jemaah? Bikin kayu bakar. Nah, itu sebagai bentuk. Antum jangan takut ketika menghancurkan hal itu. Kalau niat antum karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, bakal Allah kasih ganti yang lebih baik dari situ. Dan Allah nggak pernah bohong. Allah nggak pernah ingkar janji. Maka bagaimana caranya supaya lisan yang sering menyanyi ini ganti dengan wiritan? Muncul ya, ketika ingin nyanyi katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gunakan lisan kita tuh. Karena memang 15 tahun bisa dibayangkan antum jamaah. 15 tahun tulisan digunakan untuk menyanyi. Maka kebiasaan itu akan muncul dan membutuhkan waktu cukup lama untuk membiasakan diri. Tapi yang pertama tadi itu, alat itunya. Mungkin antum bernyanyi ketika melihat tuh, dipajang tuh gitarnya, bismillah. Antum hancurkan, gunakan untuk kayu bakar, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang ngomong, "Ustaz, ana dulu Ustaz, waktu preman itu fulus gampang Ustaz. Ketika tobat Ustaz, ya Allah, sulit nih Ustaz cari fulus Ustaz." Apa dia mau balik jadi preman jemaah? Enggak, jangan. Tadi lebih indah antum berzikir kepada Allah, akan merasakan nikmatnya keimanan. Di dunia ini ada surga. Ada surga. Orang yang enggak masuk surga dunia ini enggak bakal masuk surga akhirat jemaah. Apa surga itu? Siapa yang bisa jawab? Terakhir nih hadiahnya. Nah, hidayah, ma'rifatullah. Nah, kirimkan ke sana tuh. Ma'rifatullah jamaah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kenal sama Allah, indah hidup ini jamaah. Asma'ullahul husna, di sana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah apa? Ya Razzaq, ya Razzaq, Kau itu Maha memberikan rezeki. Udah rizqni. Kita berjalan dalam kehidupan ini ingin berbuat dosa maksiat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu hati kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib dilakukan pertama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh ketahui kau, kenali Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Terakhir nih ya, pertanyaan terakhir jemaah. Alhamdulillah panitianya tahu kalau anak capek. Assalamualaikum Ustaz, ana seorang laki-laki 23 tahun, belum menikah, punya ibu seorang janda dan 2 adik yang masih sekolah, dan ana baru mengenal sunnah. Mana yang harus ana prioritaskan? Menikah, mencari nafkah, atau menuntut ilmu?
Menikah, mencari nafkah, menuntut ilmu. Bisa digabungin tuh. Nah, bagaimana mau aplikasikan setengah isi setengah kosong pada masalah anak ini? Nah, jamaah, kalau dia masih belum ngebet mau nikah, ada orang-orang yang udah bahaya Ustaz, anak kalau nggak nikah, cepat-cepat dia menikah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu kawin, hendaklah dia kawin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Kalau nggak mampu, maka dia puasa, karena puasa akan menahan dirinya. Jadi tadi dia melihat masalah rezeki, jangan takut ya. Ketika kita nikah, jangan takut istri kita makan rezeki kita. Jangan takut istri kita makan rezeki ibu kita. Jangan takut istri kita makan rezeki adik-adik kita. Kita nih punya anak, kita nggak ngasih rezeki sama anak kita, jemaah. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita, kata Allah, yang ngasih rezeki sama anak-anakmu itu. Dan kalian juga, kita yang ngasih rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki. Maka tadi jangan takut, karena istri itu bawa rezeki sendiri. Berapa banyak orang ketika bujangan nggak bisa beli mobil, jemaah? Banyak. Ketika udah menikah bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kok bisa? Kalau matematika kan, ukuran matematika ini gimana nih? Dulu bujangan nggak bisa beli mobil, tapi karena istrinya bawa rezeki sendiri. Masalah menuntut ilmu, ya menuntut ilmu itu tidak harus di sekolahan, tapi antum tetap harus menuntut ilmu dengan datang ke kajian, ya, baca buku yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang nggak sempat dibaca soalnya, ana mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان